Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Adnan dari Akuntansi B angkatan 2017. Baik, di sini saya membuat video untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mengenai masalah pengertian daripada penipuan dan juga bagaimana cara proses penipuan itu. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian daripada penipuan. Nah, penipuan teman-teman adalah segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil terhadap orang lain. Tindakan curang meliputi kebohongan, penyembunyian kebenaran, muslihat, dan kelicikan. Dan tindakan tersebut sering mencakup pelanggaran kepercayaan, baik di dalam suatu organisasi maupun pihak eksternal dapat melakukan penipuan. Penipuan internal dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu mengenai masalah penggelapan aset, dan yang kedua adalah mengenai masalah penipuan pelaporan keuangan. Penggelapan aset atau penipuan pegawai dilakukan oleh seseorang Penggelapan aset atau penipuan pegawai dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Penipuan pelaporan keuangan seperti tindakan yang sembrono atau disengaja, baik melalui tindakan atau penghilangan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Itu mengenai masalah definisi daripada penipuan itu sendiri. Lanjut, yang kedua mengenai masalah proses penipuan. Nah, dalam proses penipuan itu terdapat tiga karakteristik yang sering dihubungkan kebanyakan penipuan. Nah, adapun karakteristik ketiga tersebut adalah yang pertama, pencurian sesuatu yang berharga. Contohnya itu seperti uang tunai, persediaan, peralatan, atau data. Nah, karakteristik yang kedua adalah yaitu tentang konversi aset yang dicuri ke dalam uang tunai. Dan karakteristik yang ketiga adalah mengenai masalah penyembunyian kejahatan untuk menghindari pendeteksian. Mungkin itu sekian pemaparan dari saya tentang pengertian daripada penipuan dan proses penipuan itu sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Harlawati dari kelompok 1. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu sebab-sebab terjadinya penipuan, yang kedua yaitu penipuan komputer. Jadi yang pertama, sebab-sebab terjadinya penipuan. Jadi ada tiga sebab-sebab terjadinya penipuan. Yang pertama yaitu tekanan. Jadi tekanan adalah motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Tekanan seperti keuangan, seperti gaya hidup yang berada di luar kemampuan, atau memiliki banyak utang atau memiliki banyak tagihan. Terus yang kedua yaitu peluang. Jadi peluang adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan dan menutupi suatu tindakan yang tidak jujur. Peluang seringkali berasal dari kurangnya pengendalian internal. Terus yang ketiga yaitu rasionalisasi. Jadi kebanyakan pelaku penipuan mempunyai alasan atau rasionalisasi yang membuat mereka merasa perlakuan ilegal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Para pelaku membuat rasionalisasi bahwa mereka sebenarnya tidak benar-benar berlaku tidak jujur, atau bahwa alasan mereka melakukan penipuan lebih penting daripada kejujuran dan integritas. Terus materi yang kedua yaitu penipuan komputer. Secara khusus, penipuan mencakup hal-hal berikut seperti pencurian, penggunaan akses, modifikasi, penyalinan dan perusakan software atau data secara tidak sah.
pencurian uang dengan mengubah catatan komputer atau pencurian waktu komputer, pencurian atau perusak hardware komputer, dan penggunaan atau konspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer dalam melakukan tindak pidana, dan adanya keinginan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau properti berwujud melalui penggunaan komputer. Salah satu jenis penipuan komputer adalah spionase ekonomi, yaitu pencurian informasi dan hak cipta intelektual yang meningkat sebesar sedang berkembang sangat cepat. Sekian, mungkin itu materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja. Salah satu cara untuk menggolongkan penipuan komputer yaitu dengan cara menggunakan metode memproses data. Yang pertama itu input. Input merupakan salah satu cara yang paling umum dan paling sederhana yang digunakan untuk penipuan komputer, yaitu dengan mengubah input komputer. Cara ini hanya memerlukan sedikit keterampilan komputer. Pelaku hanya perlu memahami bagaimana sistem beroperasi sehingga mereka bisa menutupi langkah mereka. Yang kedua itu pemroses. Penipuan komputer dapat dilakukan melalui penggunaan sistem tanpa diotorisasi yang meliputi pencurian waktu dan jasa komputer. Yang ketiga itu perintah komputer. Penipuan komputer dapat dilakukan dengan cara merusak software yang memproses data pada perusahaan. Misalnya dengan memodifikasi software, membuat kopi ilegal, atau menggunakannya tanpa diotorisasi. Yang keempat itu data. Penipuan komputer dapat diawali dengan mengubah file data perusahaan untuk menyalin menggunakan mencari file-file data tersebut tanpa dengan diotorisasi. Yang terakhir itu adalah output. Output adalah penipuan komputer dengan cara menyalahgunakan output system. Output system biasanya ditampilkan pada layar atau dicetak di kertas. Selanjutnya, beberapa teknik penyalahgunaan komputer. Yang pertama itu adalah kuda Troya, pembulatan ke bawah, teknik salami. Selanjutnya serangan cepat, pembajakan software, kebocoran data, penyusup, penyamaran atau penipuan dan rekayasa sosial, hacking atau cracking, pencarian, pengupin, saran pelayaran, kesalahan informasi internet, penyebaran password, dan spamming. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencegah dan mendeteksi penipuan komputer. Langkah-langkah untuk meningkatkan integritas pegawai dan mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan oleh pegawai melalui cara yang dijelaskan dalam bagian berikut ini. Nomor 1. Menggunakan cara-cara yang benar dalam mempekerjakan dan memecat pegawai. Nomor 2. Mengatur para pegawai yang merasa tidak puas. Nomor 3. Melatih para pegawai mengenai standar keamanan dan pencegahan terhadap penipuan. Nomor 4. Mengelola dan menelusuri lisensi software. Nomor 5. Meminta menandatangani perjanjian kerahasiaan kerja. 6. Meningkatkan kesulitan melakukan penipuan. 7.
mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat. 8. Memisahkan tugas. 9. Meminta pegawai mengambil cuti dan melakukan rotasi pekerjaan. 10. Membatasi akses ke perlengkapan komputer dan file data. 11. Mengenkripsi data dan program. 12. Mengamankan saluran telepon. 13. Mengamankan sistem dari virus. 14. Mengendalikan data yang sensitif. 15. Mengendalikan komputer laptop. 16. Mengawasi informasi hacker. 17. Memperbaiki metode deteksi. 18. Sering melakukan audit. 19. Mempekerjakan pegawai khusus untuk keamanan komputer. 20. Membuat saluran khusus untuk pengaduan penipuan. 21. Mempekerjakan konsultan komputer. 22. Mengawasi kegiatan sistem. 23. Mempekerjakan akuntansi forensik. 24. Menggunakan software pendeteksi penipuan. 25. Mengurangi kerugian akibat dari penipuan. Dan 26. Menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lodri, NIM C02173552. Di sini saya akan membawakan mengenai materi yaitu teknik penipuan komputer. Nah, dalam sebuah teknik penipuan komputer yang pertama itu cracking atau sistem menjebol. Ini dilakukan oleh sebuah hacker atau dilakukan oleh seorang hacker yaitu dengan cara meretas atau masuk ke dalam sebuah jaringan. Nah, kemudian data diddling atau mengacak data. Nah, ini juga dilakukan itu dengan oleh seorang hacker dengan cara mengacak-acak data yang ada dalam sebuah sistem setelah ia berhasil masuk atau berhasil menjebol sebuah jaringan tersebut. Kemudian data leakage atau kebocoran data. Data ini dilakukan oleh seorang hacker. Ini dapat dilakukan oleh seorang penipu jika sebuah sistem atau sebuah keamanan dalam sebuah komputer itu dapat bobol atau mengalami kebocoran. Kemudian denial of service attack atau serangan penolakan layanan. Kemudian selanjutnya eavesdropping atau menguping. Kemudian selanjutnya yaitu email forgery and threats atau pemalsuan email. Nah, ini dilakukan yaitu dengan cara memalsukan data-data email yang ada atau email yang dimasukkan itu adalah sebuah email yang salah. Kemudian hacking atau melanggar masuk. Nah, ini hampir sama dengan sistem yang pertama tadi yaitu sistem cracking atau menjebol. Itu sama-sama melakukan pelanggaran ketika masuk ke dalam sebuah jaringan yang tidak diizinkan. Kemudian internet misinformation and terrorism. Informasi yang salah di internet dan teroris. Kemudian logic time bomb atau bom waktu logika. Kemudian masquerading of impersonation atau meniru. Kemudian password cracking atau penjebolan password. Juga ini yaitu penjebolan password yaitu dilakukan oleh seorang hacker atau pembobol jaringan dengan cara memasukkan atau melacak sebuah password dari keamanan sebuah komputer. Kemudian piggybacking atau menyusup, hampir sama dengan cara cracking dan hacking yaitu membobol dan melanggar masuk. Kemudian rundown atau pembuatan ke bawah. Kemudian salami technique atau teknik menyalami. Selanjutnya yaitu mencegah dan mendeteksi komputer. Yang pertama, membuat penipuan lebih jarang terjadi. Nah, dengan mencegah dan mendeteksi komputer kita itu secara rutin, maka akan mengurangi terjadinya penipuan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. Nah, setelah kita melakukan pengecekan mengenai sistem dan segala sesuatu yang ada dalam sebuah komputer kita, maka itu akan lebih meningkatkan kesulitan seorang penipu untuk melakukan penipuan dengan sistem komputer kita, karena dengan cara kita selalu mengontrol dan memperbaiki segala sesuatu yang kurang di dalam sistem komputer kita. Kemudian memperbaiki metode deteksi. Nah, di dalam juga untuk dampak ketika kita mencegah dan mendeteksi komputer, kita juga memperbaiki cara kita untuk mendeteksinya.
agar penipuan lebih terminimalisir terjadinya juga. Kemudian mengurangi kerugian akibat penipuan. Nah, dengan adanya pendeteksian kita terhadap sistem komputer kita, itu akan lebih mengurangi lagi kita ada biaya atau mengurangi kerugian kita jika terjadi penipuan nanti. Dan untuk meminimalisir terjadinya penipuan yang mengakibatkan banyaknya anggaran yang keluar, itu dengan cara ini, mendeteksi komputer kita, kemudian memperbaiki semua sistem-sistem yang ada yang bermasalah di dalam sebuah sistem komputer kita. Kemudian menuntut dan mempenjarakan pelaku. Nah, pelaku yang kemudian tertangkap dan diketahui, kita akan melaporkan, kita sebaiknya melaporkan kepada pihak berwajib agar pelaku tersebut dapat ditindak sesuai dengan hukum peraturan undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya. Yang pertama itu materi mencegah dan mendeteksi komputer. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama, membuat penipuan lebih jarang terjadi. Jadi kita tuh akan mencegah penipuan-penipuan atau kejahatan-kejahatan komputer itu dikurangi. Terus yang kedua, meningkatkan kesulitan untuk melakukan penipuan. Jadi kita akan membuat sistem dan mempersulit untuk terjadinya kejahatan komputer. Yang ketiga, memperbaiki metode deteksi. Jadi kita sebagai pelaku, jadi kita harus mendeteksi dan meningkatkan alat pendeteksi, metode pendeteksi kita supaya kurangnya pelaku penipuan. Yang keempat, mengurangi kerugian akibat penipuan. Jadi sebagai pelaku, jadi kita harus mengurangi dan menutupi kerugian-kerugian yang terjadi pada pelaku penipuan. Terus yang kelima itu menuntut dan memenjarakan pelaku penipuan. Jadi itu memang harus dilakukan. Jadi jika sudah diketahui siapa pelakunya, jadi kita harus menuntut dan memenjarakannya. Yang materi selanjutnya, objek penyerangan dalam komputer. Seperti yang kita ketahui, komputer itu terdiri dari beberapa bagian. Terus dari bagian-bagian komputer tersebut menimbulkan luasnya kemungkinan terjadinya kejahatan komputer dan pelaku penipuan. Terus dalam berikut ada bagian-bagian komputer yang bisa diserang oleh pelaku penipuan. Lanjut langsung saja. Ya, yang pertama itu adalah hardware, biasa disebut dengan perangkat keras. Jadi apa sih itu hardware? Hardware itu bagian dari komputer yang dapat disentuh oleh manusia dan dilihat oleh manusia. Jadi contohnya itu seperti printer, terminal komputer, eksternal modem, mouse, scanner, dan lain-lain. Terus yang kedua itu adalah software atau biasa disebut dengan perangkat lunak. Perangkat lunak itu seperti seperangkat instruksi yang ditulis oleh manusia untuk memberikan perintah bagi komputer melakukan fungsinya. Jadi seperti aplikasinya yang di dalam itu adalah software. Terus yang ketiga yaitu data. Data itu seperti darah di dalam manusia. Jadi data itu sebagai sumber kehidupannya organisasi. Jadi yang keempat itu adalah komunikasi bertempat di network. Network itu membentuk jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Jadi itu adalah objek-objek yang bisa diserang dalam komputer oleh pelaku penipuan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan itu sekian dan terima kasih materi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.